Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Pak Guru. Anak-anak akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Pak Guru doakan semoga anak-anak selalu diberi kesehatan. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dan bentuk keberagaman di Indonesia terkait persatuan dan kesatuan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan dengan benar. Dengan membaca dan penugasan, anak-anak dapat memahami sikap yang mencerminkan persatuan dengan benar. Baik anak-anak, tahukah anak-anak bahwa Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak, coba sekarang amati kain tradisional Nusantara yang ada di layar. Apakah anak-anak menemukan segi banyak pada pola kain tersebut? Nah, anak-anak, segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa bedanya? Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Ingat ya anak-anak, sisi dan sudut yang sama besar. Contohnya ada segitiga sama sisi dan persegi. Segitiga sama sisi, kita lihat bahwa ketiga sisinya panjangnya sama dan ketiga sudutnya besarnya sama. Sama halnya dengan persegi. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang serta 4 sudut yang sama besar. Nah, sekarang segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Contohnya ada segitiga tidak beraturan dan trapesium tidak beraturan. Kita lihat bahwa panjang sisinya tidak sama panjang dan besar sudutnya juga tidak sama besar. Nah, anak-anak, mari perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Manakah yang termasuk segi banyak beraturan? Mari kita bahas bersama-sama. Yang merupakan segi banyak beraturan yaitu segitiga sama sisi, persegi, segi 5, segi 6, dan segi 8. Contoh segi banyak pada desain batik, anak-anak bisa melihat gambar ini. Ini merupakan contoh segi banyak pada desain batik. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional.
Hal ini semakin memperkaya keragaman budaya Indonesia. Sekarang anak-anak perhatikan gambar tarian ini. Tarian ini adalah tari kipas Pakarena. Sekarang perhatikan teks bacaan yang ada di layar. Mari kita baca bersama-sama. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berasal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baik anak-anak, masih ingatkah anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita bahas bersama-sama. Berdasarkan bacaan tadi, mari kita cermati setiap paragrafnya dan kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, paragraf 1 terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Nah, sedangkan kalimat kedua, anak-anak bisa baca di sini. Kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Berarti kalimat pertama merupakan gagasan pokok, sedangkan kalimat yang kedua merupakan gagasan pendukung. Sekarang kita bahas paragraf kedua. Paragraf kedua juga terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan kalimat kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kita cermati bersama bahwa kalimat kedua menerangkan kalimat pertama. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalimat pertama merupakan gagasan pokok, sedangkan kalimat kedua merupakan gagasan pendukung. Sekarang kita cermati lagi paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga terdiri dari 5 kalimat. Kalimat yang pertama berbunyi, cerita itu diabadikan dalam gerakan tari. Sedangkan kalimat kedua sampai 5 anak-anak bisa membacanya. Kalimat kedua sampai kelima menjelaskan tentang kalimat pertama. Berarti kalimat pertama merupakan gagasan pokok, sedangkan kalimat 2 sampai 5 merupakan gagasan pendukung.
Anak-anak sudah mengerti? Baik anak-anak, perhatikan gambar keragaman budaya yang ada di layar. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, seperti yang telah anak-anak ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keragaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, anak-anak mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, anak-anak juga mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah anak-anak, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Anak-anak bisa mengambil sebuah sapu lidi dan cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bagaimana hasilnya? Nah, pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum atau bersama. Nah, apakah anak-anak sudah bersikap menunjukkan persatuan dan kesatuan? Anak-anak yang Pak Guru banggakan, sebagai generasi penerus, kita harus mengisi kemerdekaan dengan cara menanamkan rasa kecintaan dan kesadaran untuk menjaganya. Contoh cara menanamkan kecintaan dan kesadaran terhadap bangsa dan tanah air yaitu dengan menjiwai bahwa Indonesia adalah milikku, kemerdekaan adalah hakku, dan bangsa Indonesia adalah keluarga besarku. Apabila ini ditanamkan di jiwa anak-anak, pasti negara kita akan tetap bersatu dan tidak akan terjadi perpecahan. Selanjutnya, bagaimana cara membina persatuan dan kesatuan? Nah, cara membina persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Yang pertama, merasa bangga akan suku bangsa sendiri. Menjunjung tinggi adat istiadat sendiri. Bersikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi, memilih teman yang baik dalam bergaul, jauhkan diri dari permusuhan, dan mencintai barang buatan dalam negeri. Anak-anak juga bisa menyebutkan sikap-sikap yang lain. Baik anak-anak kelas 4 yang Pak Guru banggakan, sebagai tugas anak-anak, silakan temukan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
anak-anak bisa mengamati sikap-sikap yang ada di masyarakat. Setelah itu, anak-anak menuliskan pengamatannya di tabel ini. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, serta sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Silakan anak-anak tulis hasil pengamatannya di buku tulis. Kerjakan dengan teliti dan menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dibaca dan untuk belajar. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dan dasar gerak tari daerah. Pesan Pak Guru untuk anak-anak, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan dimanapun anak-anak berada. Anak-anak juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Dan tidak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.